Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mzikra Basri dari T4808 dengan NIM 102012124002220. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan assignment sampling. Di sini saya dari kelompok satu dan saya kebagian bagian studi kasus Tumblr. Baiklah, masuk ke soal yang pertama, yaitu yang ditanya di soal pertama. Dalam studi kasusnya, buatlah rencana sampling untuk pemeriksaan ketat pada SPS, SSP, dan DSP. Nah, hmm, dalam di soal yang pertama ini, kita disuruh untuk mencari nilai angka dari SSP dan DSP-nya. Di sini studi kasusnya Tumblr dan inception levelnya di G3 dan lot size-nya kami dapat di lot size 1000 dan AQL-nya dapat di 6,5% dan jenis pemeriksaannya ketat. Baiklah, dari parameter di atas kami menghasilkan kode liter K. Dari kode tersebut ditentukan batas untuk eh, dua skenario rencana samplingnya, yaitu single sampling. Plan SP mengambil sampel langsung sebesar N sebesar sama dengan 125 dengan batas acceptance 12 dan rejection sebesar 13. Dan untuk double sampling plan-nya mengambil sampel pertama, yaitu N1-nya sama dengan 80, exception-nya 6 dan rejection-nya 10. Nah, untuk N2-nya di sini kami ambil dari di sini pas kami cari di tabel tabel ISO, kami mendapatkan nilai sebesar untuk N2-nya 80 juga, dan acceptance-nya acceptance-nya juga sebesar 15 dan reduction-nya sebesar 16. Masuk ke soal yang kedua, yaitu mengenai kriteria keputusan sampling plan. Nah, di soal disuruh identifikasi temuan dengan menerapkan SSP dan DSP. Baiklah, di soal yang kedua ini kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana menjelaskan logika atau keputusan decision rules operasional di lantai bursa kerja atau insepsi. Baiklah, logika SSP-nya yaitu jika jumlah cacat temuan pada sampel berjumlah kurang dari 12, maka keputusannya itu ya lot diterima. Sedangkan jika temuan temuan cacatnya lebih dari 13, lebih sama dengan 13, maka keputusannya itu tolak lot. Dan di sini logika DSP-nya yaitu lot langsung diterima cacat pertama, yaitu D1 kecil sama dengan 6. Kenapa kita langsung terima? Karena dia udah lebih kecil dari 12. Dan jika D1 juga lebih besar dari 10, lot juga langsung diterima. Sedangkan jika D1 terjadi kondisi gray area di mana D1 bernilai 7, 8, dan 9, kita harus mengambil keputusan ambil sampel kedua. Dan setelah temuan N-nya setelah kita mengambil keputusan kedua, kita mendapatkan D2-nya itu yang untuk D1 sama dengan 7, D2-nya kecil sama dengan 9, untuk D1 sama dengan 8, D2-nya kecil sama dengan 8, D1 sama dengan 9, D2-nya kecil sama dengan 7. Dan setelah kita
menjumlahkan D1 sama dengan 7 dan D2 plus 9, kita dapatkan temuan D-nya yaitu 16. Dan begitu juga dengan D1 sama dengan 8, D2 kecil sama dengan 8, D1 sama dengan 9, dan D2 kecil sama dengan 7. Ketika dijumlahkan juga berjumlah 16. Dan untuk keputusannya, yang D1 sama dengan 7 sampai D1 sama dengan 9, setelah sampel kedua diperiksa, total cacat digabungkan, berarti D1 di plus D2 harus memenuhi syarat, yaitu kecil sama dengan 16, agar lot dapat dinyatakan terima. Dan setelah kita periksa, di sini kita dapatkan hasil lot diterima. Masuk ke soal yang ketiga, yaitu tentang perhitungan probabilitas dan distribusi Poisson. Di soal studi kasusnya, yaitu tentukan peluang penerimaan dan risiko perusahaan bila mendapatkan SSP dan DSP. Jika menerapkan SSP dan DSP. Nah, ke SSP-nya terlebih dahulu. Dari sini temuannya yaitu yang keputusan diterima yaitu D kecil sama dengan 12, keputusan diterima. Dan untuk rumus mencari peluang keputusannya itu Poisson dalam kurung 12 dikali 125. 125-nya diambil dari sampel size-nya, dan bikin true. Dan temuan D besar sama dengan 13, yaitu keputusan tolak lot. Peluang keputusannya kita mengambil saat dengan peluang keputusannya kita masukkan rumus 1 dikurang peluang keputusan yang diterima lot di atas, yaitu 1 kurang D6. Nah, di sini kita dituntut untuk menemukan SSP-nya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus mu per man. Di sini kami mendapatkan, di sini tadi SSP-nya, sample size-nya itu 125 dikali 0,065. 0,065-nya dapat dari mana? Itu dalam studi kasus kita mendapatkan AQL-nya sebesar 66,5%, atau bisa dibilang 0,065. Dan DSP-nya juga seperti itu, 80 kali 0,065%. 80-nya dapat dari mana? 80-nya kita dapat dari first second DSP. Dan setelah dibagikan kita mendapatkan SSP-nya sebesar 8,125 dan SSP-nya ke 8,125 dan DSP-nya sebesar 5,2. Nah, di sini kita harus kita masukkan rumus-rumusnya dengan kita mencari rumus perhitungannya, yaitu temuan N, yaitu D1 kecil sama dengan 6. Karena dia keputusannya langsung diterima, maka dia langsung total temuannya langsung 6. Dan keputusannya langsung diterima. Dan peluang keputusannya yaitu, maaf, di sini kita harus mencari DSP. Untuk DI sama dengan 7, keputusannya itu ambil sampel kedua, karena seperti yang di awal tadi, yang D1 sama dengan 7, 8, dan 9, itu kita harus mengambil keputusan kedua. Karena dia udah bisa, dan di temuan N keduanya itu kita ngambil D2 sama dengan 9, 8, 7 seperti yang tadi. Dan keputusan untuk temuan ininya kita dapat, peluang keputusannya kita dapat di temuan lot di N sebesar, yang pertama di D1 kecil sama dengan 6 sebesar 0,73239334, yaitu dengan rumus Poisson di 6
H6, true. Dan terima lot yang sebelahnya itu dengan rumus kurang lebih sama, tapi karena di sini kita di sini kita disuruh untuk mengambil keputusan kedua, makanya di sini kita harus mengkalikan DSP dikalikan ke 7, angka 7 dari temuan N-nya. Makanya di sini dapat rumus DSP dis 7 kali H6 dari DSP first dalam tutup kurung kali position dalam kurung dis 9, 9-nya dapat dari temuan kedua, temuan N kedua kali DSP juga, true. Dan di sini kita mendapatkan hasil sebesar 0,108063754. Begitu juga yang di bawah-bawahnya, kurang lebih rumusnya semuanya sama, cuman angkanya beda mengikutkan temuan N. Dan di sini setelah kita mendapatkan hasil temuan peluang keputusannya, kita menjumlahkan terima lot di N yang kiri kita di sini dituntut untuk di sini kita harus memasukkan jumlah peluang dari peluang keputusan yang sebelumnya, dan di jumlah peluang terima lot di N yang cuma satu kali kita mendapatkan di 0,73239334, dan jumlah peluang temuan lot di 2N yaitu 0,210921013. Dan di sini kita mendapatkan peluang terima lotnya sebesar 0,943314353, yaitu dengan cara menjumlahkan semua total terima lot di N. Dan untuk peluang tolak lotnya kita memakai rumus 1 kurang peluang lot yang diterima. Setelah kita mendapatkan peluang terima lot dan tolak lot dari SSP dan DSP, kita masukkannya ke kolom yang ini. Dan di sini kita mendapatkan peluang terima lot SSP sebesar 0,92 atau 92%, dan untuk peluang tolak lotnya sebesar 0,07 atau 7%. Peluang, dan untuk DSP-nya kita mendapatkan 94% atau 0,943314 dan risiko perusahaannya yaitu 0,56 atau sebesar 0,5%. Bella masuk ke soal berikutnya, itu di sini di sini kita berusaha untuk mencari simulasi nilai cacat atau P dan penentuan AOQL. Dan di sini soal yang diberikan di studi kasus yaitu tentukan risiko konsumen dan temukan mutu lot terburuk bila mendapatkan SSP dan DSP. Bila menerapkan SSP dan DSP. Nah, tabel ini kita disuruh untuk mengsimulasikan digunakan untuk melihat performa rencana sampling jika kualitas produknya masuk dari supply berfluktuasi dari nilai P sama dengan 0,75 sampai nilai P 0,415. Nah,
Di sini kita mendapat untuk mencari N sama dengan NP-nya di yang SSP-nya, untuk mencari nilai N-nya kita menggunakan rumus N dikali Pi, yaitu 125 dikali 0,75 untuk angka yang pertama. Begitu juga untuk yang ke bawahnya. Dan untuk rumus mencari SSP, kita digunakan rumus Poisson 12, nilai N dan true. Begitu juga dengan rumus-rumus yang di bawah-bawahnya. Dan masuk ke simulasi nilai PDSP-nya di sini untuk mencari nilai N dari DSP juga kurang lebih sama ke SSP. Cuman yang tadi SSP 125 di sini kita ganti jadi 80. Dan untuk mencari PA-nya kurang lebih juga sama. Untuk mencari PA satunya kurang lebih sama. Nah, untuk mencari PA 2-nya kita menggunakan rumus Poisson. eh, kita menggunakan rumus rumus seperti berikut. Nah, ketika kita sudah menemukan PA1 dan PA2-nya, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu PA1 dan PA2 dari DSP tersebut, dan kita mendapatkan hasil seperti pada pada layar ini. Nah, dan ketika kita udah mendapatkan nilai PA dari DSP, kita harus mencari nilai yang mendekati 0,65. Dan di sini kita mendapatkan AOKI SSP-nya yaitu sebesar 0,5555719, dan AOKI DSP-nya kita mendapatkan 0,058186605. Nah, masuk ke risiko konsumennya itu SSP, eh, CRQ-nya kita mendapatkan 5,15%. Untuk AOQL-nya kita mendapatkan 5,56%, dan DSP kita mendapatkan CRQ-nya 5,75, dan AOQ-nya sebesar 5,85. Nah, masuk ke rangkuman hasil sebelumnya itu lot size-nya kita kan mendapatkan lot size 1000. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan di awal, SSP-nya kita mendapatkan sampel size-nya 125, dan oh, acceptance-nya kita dapat 12, rejection-nya kita dapat 13 untuk yang SSP dan DSP seperti gambar ini. Dan untuk pengerjaan DSP seperti ini. Masuk ke soal yang berikutnya, itu soal nomor 5. Di sini kita disuruh untuk mengerjakan estimasi biaya total rencana sampling. Eh, Seperti yang terdapat pada soal studi kasus, yaitu tentukan potensi biaya yang timbul bila menerapkan SSP dan DSP. Seperti halnya kita mendapatkan ATI di SSP-nya kita mendapatkan 186, yaitu dari rumus 125 plus 1000 kurang 125 dikali nilai dari tolak SSP, tolak lot dari SSP. Dan untuk mencari AOKI SSP-nya kita memakai eh, AOKI dari
keterangan SSP risiko konsumen. Begitu juga dengan ATI DSP yang ini kita memakai 80 kali plus 80 seperti rumus seperti di berikut. Dan untuk AOKI-nya kita mengambil dari tolak konsumen risiko konsumen AOKI dari soal nomor 4. Dan potensi biaya SSP, dan di sini kita menentukan untuk potensi biaya SSP dan DSP. Sini komponen biayanya seperti dilihat, biaya satuannya, biaya insepsinya sebesar 9.000, biaya new conformity-nya sebesar 55.000, dan SSP-nya volume SSP-nya sebesar 186, dan untuk volume biaya insepsi SSP sebesar 186 dan biaya non conformity-nya sebesar 56. Dan di sini kita mendapatkan jumlah biaya untuk SSP yaitu sebesar Rp1.676.265 dan jumlah biaya non conformity-nya sebesar Rp3.056.453 dan total biayanya yaitu Rp4.732.718. Dan untuk biaya inception kita mendapatkan volumenya sebesar 90 dan biaya non conformity-nya kita mendapatkan volume sebesar 59 dan jumlah biayanya sebesar 813.897 dan untuk biaya non conformity-nya sebesar Rp3.218.523 dan di sini kita mendapatkan total jumlah biayanya sebesar Rp4.032.420. Nah, di sini rangkuman dari hasil sebelumnya yaitu nilai AQL-nya kita mendapatkan 6,5%, lot size 1000. Seperti yang tertera di soal-soal sebelumnya. Dan di soal yang ke-6 ini kita disuruh untuk melakukan analisis terhadap perbandingan bila menetapkan SSP dan DSP yang sudah ditetapkan di atas. Jadi perbandingan gambar tadi menunjukkan rangkum komparatif final untuk meraih rencana sampling, di mana paling efisien yang aman bagi perusahaan. Yaitu di sini kita mendapatkan perbandingan SSP dan DSP. Risiko perusahaan yaitu risiko rencana sampling. Risiko rencana sampling, risiko perusahaannya dapat didapatkan sebesar 7% dan DSP sebesar 5,67% dan risiko konsumen dari SSP sebesar 5% dan DSP sebesar 6%. Dan AOKL dari SSP sebesar 5,56 dan DSP sebesar 5,58 dan biaya inspeksi dari SSP sebesar Rp1.676.265, sedangkan untuk SSP sebesar Rp813.897 dan biaya non conforming untuk SSP sebesar Rp3.056.453 dan DSP sebesar Rp3.218.523 dan di sini kita mendapatkan total biayanya Rp4.732.718 untuk SSP dan DSP sebesar Rp4.032.453
Rp420. Analisisnya itu berdasarkan data yang kita dapatkan total biaya yang termurah kita dapatkan di SSP sebesar 4.732.718. Akan tetapi untuk risiko perusahaan konsumen DSP sebesar probabilitasnya tetapi untuk risiko perusahaan dan konsumen DSP lebih besar probabilitasnya dibandingkan SSP. Baiklah, sekian langkah pengerjaan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.